Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dengan program studi manajemen pendidikan Islam semester 2, saya Rahma Safitri, NIM 2330103048, dan saya Putri Yadin Putri dengan NIM 2330103046, dan saya Nadia Sosabila NIM 2330103041. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang sistem perencanaan pendidikan dengan mata kuliah perencanaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Selamat menyaksikan guys. Materi pertama yaitu konsep dasar sistem perencanaan pendidikan. Yang pertama, definisi sistem. Kata sistem ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu komponen yang saling berhubungan satu secara teratur dan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sedangkan menurut Mudiharjo, beliau mengatakan bahwa sistem ini adalah suatu bagian atau bagian elemen yang mempunyai hubungan erat yang bersifat fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian sistem ini adalah suatu hubungan yang erat satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian definisi perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menentukan tahapan-tahapan yang ingin dilakukan untuk mencapainya. Pada hakikatnya, perencanaan merupakan suatu komponen terpenting dalam sistem kehidupan, terutama dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu definisi pendidikan. Pendidikan berasal dari kata pedagog yang berarti pendidikan. Dan dalam bahasa Yunani, pendidikan berasal dari kata pedagogia yang berarti ilmu pendidikan. Pedagogia sendiri berasal dari dua kata yaitu paidos dan agoge yang berarti mendidik atau memimpin anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa atau pendidik untuk membawa anak atau peserta didik menuju kedewasaan melalui proses bimbingan yang dilakukan secara teratur dan sistematik. Selanjutnya yaitu makna sistem perencanaan pendidikan yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan pendidikan formal. Sistem perencanaan pendidikan formal ini mencakup terkait dengan lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan universitas. Sekolah dan universitas memerlukan perencanaan kurikulum, pengembangan program pembelajaran, dan manajemen sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan formal. Yang kedua adalah sistem perencanaan pendidikan non-formal, yang mana ini berkaitan dengan pendidikan yang tidak terstruktur atau formal, seperti pelatihan, kursus, atau program pendidikan komunitas. Tujuannya adalah memberikan pembelajaran kepada individu di luar lingkungan sekolah tradisional. Yang ketiga yaitu sistem perencanaan pendidikan tingkat nasional. Sistem perencanaan pendidikan tingkat nasional adalah tingkat perencanaan pendidikan yang melibatkan pemerintahan pusat dalam merancang kebijakan pendidikan, menyusun sistem pendidikan, dan alokasi anggaran untuk pendidikan di tingkat nasional. Yang keempat yaitu sistem perencanaan pendidikan tingkat daerah. Pada sistem ini kita hanya berfokus pada kebutuhan pendidikan di wilayah tertentu, termasuk alokasi sumber daya, pembangunan fasilitas pendidikan, dan pengembangan tenaga pendidikan lokal. Yang kelima adalah sistem perencanaan pendidikan individual, yang mana ini mencangkup kepada perencanaan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, seperti rencana pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus atau rencana pembelajaran karir bagi siswa. Yang keenam yaitu sistem perencanaan pendidikan jangka panjang. Sistem ini memerlukan perencanaan yang strategis untuk tujuan jangka panjang, seperti perencanaan kurikulum jangka panjang atau pengembangan sistem yang berkelanjutan. Yang ketujuh adalah sistem perencanaan pendidikan evaluasi, yang mana ini melibatkan evaluasi terhadap hasil pembelajaran, termasuk pengukuran kemampuan prestasi siswa, penilaian terhadap efektivitas program, dan penggunaan data yang akan digunakan untuk perbaikan yang berkelanjutan. 8 yaitu sistem perencanaan pendidikan sosial. Sistem ini terkait dengan pengembangan pendidikan yang mencakup aspek sosial, budaya, dan nilai dalam proses pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum multikultural atau program pendidikan kewarganegaraan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem perencanaan pendidikan ini adalah komponen yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam hal-hal yang terdapat dalam pendidikan. Materi yang kedua adalah substansi dan aspek-aspek sistem perencanaan pendidikan. Substansi secara teoretik terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah social demand approach, yaitu pendekatan berdasarkan permintaan masyarakat. Perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat digunakan dalam penelitian-penelitian dalam menentukan faktor penentu target jumlah peserta didik di masa yang akan datang, yaitu dengan terbatasnya ruang kelas, standar mutu, kebijakan-kebijakan sekolah, serta sistem penerimaan. 2. Yaitu manpower approach, permintaan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengintegrasikan faktor ekonomi ke dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga yaitu rate operated approach atau perbandingan berdasarkan nilai balik. Perbandingan ini digunakan untuk memungkinkan mengadakan perbandingan secara dinamis antara investasi yang telah diberikan kepada sektor ekonomi lainnya. Kemudian aspek-aspek perencanaan pendidikan. Aspek-aspek perencanaan pendidikan ada 3. Yang pertama adalah aspek kualitatif dan kuantitatif. Perencanaan pendidikan harus memperhatikan sisi aspek kualitatif maupun kuantitatif dalam perencanaan pendidikan ini, sehingga para perencana pendidikan senantiasa menghadapi berbagai pertanyaan tentang sifat dan cakupan keluasan tindakan yang diambilnya dalam menentukan suatu perencanaannya. Yang kedua, aspek kebutuhan tenaga. Para perencana pendidikan mulai melirik aspek pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Sejak terjadinya benturan antara kepentingan pendidikan dan kebutuhan pemenuhan tenaga kerja karena terjadinya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1950. Sejak saat itu, pendidikan tidak lagi dilihat sebagai aspek ekonomi yang tidak produktif yang hanya menyerap penggunaan biaya. Yang ketiga yaitu aspek efisiensi. Aspek efisiensi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, efisiensi internal dan eksternal. Efisiensi internal ditandai dengan banyaknya angka putus sekolah dan mengulang kelas, sedangkan efisiensi eksternal merujuk pada efisiensi sistem pendidikan, terjadinya kelambanan dalam manajemen sistem pendidikan. Kelambanan ini disebabkan oleh profesionalisme dan mekanisme proses pengambilan keputusan. Materi ketiga yaitu komponen-komponen penting yang terdapat pada sistem perencanaan pendidikan nasional. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini mencakup pengembangan kebijakan pendidikan nasional yang melibatkan penetapan strategi pendidikan, regulasi, dan rencana strategis jangka panjang untuk sistem pendidikan. Yang kedua adalah rencana pembangunan pendidikan. Merinci prioritas dan tujuan jangka panjang dalam pendidikan nasional ini termasuk dalam perencanaan untuk pengembangan kurikulum, infrastruktur pendidikan, dan alokasi anggaran. Yang ketiga yaitu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan ini menyediakan dana dan sumber daya untuk mendukung sistem pendidikan nasional, seperti memberikan anggaran kepada sekolah, universitas, pelatihan guru, dan program pendidikan lainnya. Yang keempat adalah penentuan standar pendidikan. Mengembangkan standar akademik dan pedagogis untuk memastikan kualitas pendidikan di seluruh negara. Ini mencakup pada pengembangan kurikulum, penilaian, dan kualifikasi guru. Yang kelima yaitu pengembangan guru dan staf pendidikan. Menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru dan staf pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam adalah penilaian dan evaluasi pendidikan. Mengembangkan alat dan metode untuk mengevaluasi prestasi siswa, program pendidikan, dan peningkatan standar pendidikan secara keseluruhan. 7. Penelitian pendidikan, yaitu melakukan penelitian dalam bidang pendidikan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik. Yang kedelapan adalah inklusivitas dan aksesibilitas, yaitu memperhatikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi dan dengan memperhatikan kebutuhan individu. 9. Keterlibatan stakeholder, yaitu melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, siswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan pendidikan. 10. Pendukung teknologi,
yaitu mengintegrasikan teknologi dalam proses pendidikan dan administrasi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Materi keempat yaitu praktik pengembangan pendidikan. Praktik pengembangan pendidikan adalah suatu penindakan yang dilakukan oleh profesional pendidikan dan pemangku kepentingan untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan suatu pendidikan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pendidikan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dalam suatu komunitas atau suatu wilayah. Ini mencakup pada pengumpulan data, masalah pendidikan yang ada, dan tuntutan pendidikan di masa depan. 2. Pengembangan rencana strategis, yaitu merumuskan rencana strategis untuk jangka panjang sistem pendidikan, mencakup tujuan pendidikan, prioritas, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum, merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, memilih metode pembelajaran, materi pembelajaran, beserta penilaiannya. Yang keempat adalah pengadaan sumber daya, termasuk anggaran, fasilitas, buku teks, dan teknologi pendidikan, serta mengalokasikannya dengan efisien. 5. Pelatihan dan pengembangan guru, yaitu menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan staf pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang keenam, pengembangan program khusus. Merencanakan program khusus untuk siswa sesuai kebutuhan khusus seperti membuat program remedi, pengembangan bakat, dan prestasi. Yang ketujuh adalah penilaian dan evaluasi, yaitu mengembangkan alat dan proses evaluasi untuk mengukur prestasi siswa, efektivitas pengajaran, serta capaian tujuan pendidikan. 8. Kebijakan pendidikan, yaitu merumuskan kebijakan pendidikan yang mendukung tujuan pendidikan nasional atau lokal dan memastikan penerapan kebijakan tersebut. 9. Penggunaan teknologi pendidikan, mengintegrasikan teknologi pendidikan pada proses pembelajaran dan administrasi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ke-10 adalah partisipasi stakeholder, yaitu melibatkan orang tua, siswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan pendidikan. 11. Pengembangan pendidikan berkelanjutan, yaitu merancang keberlanjutan jangka panjang sistem pendidikan dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat serta teknologi. 12. Pengawasan dan penilaian berkala, melanjutkan pemantauan terus-menerus terhadap proses pendidikan dan mengevaluasi apakah tujuan pendidikan ini tercapai atau perlu ada perbaikan. Yang ke-13 adalah pendukung penelitian pendidikan, yaitu mengembangkan dan mendukung penelitian dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik pendidikan dan tren pendidikan. 14. Diversifikasi pendekatan pendidikan, yaitu menyediakan berbagai pendekatan pendidikan termasuk pendidikan formal, non-formal, informal untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Jadi dapat disimpulkan, praktik perencanaan pendidikan yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, siswa, serta masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.